Malam guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita di channel Cerita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Cerita kali ini adalah sejarah bangkitnya Kuyang di Kalimantan. Sebelumnya kami memohon maaf karena keterbatasan durasi. Cerita ini harus kami bagi menjadi 2 sesi dan langsung kami upload bersamaan. Oke guys, kita mulai ceritanya. Tanggal 11 Oktober tahun 2019, sosok putih bercahaya merah berkelebat membuat geger warga Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kalimantan Timur, Kaltim. Kejadiannya hari Senin sekitar pukul 12 malam. Masyarakat meyakini kalau sosok itu adalah Kuyang. Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan isi organ tubuh menggelantung. Puluhan bahkan ratusan orang dewasa baik laki-laki atau perempuan sontak mencari dan mengejar makhluk yang terbang di desa mereka. Selain penasaran akan wujud makhluk jadi-jadian yang menampakkan wujudnya, warga juga mengaku resah dan ingin menangkap sosok gaib ini. Sejumlah tempat yang diyakini sebagai wadah persembunyian si hantu Kuyang didatangi warga. Bahkan kolong rumah warga pun tak luput dari perhatian. Pencarian dilakukan dengan berbekal senter. Warga menyorotkan senter itu ke kolong rumah. Termasuk ke arah suara Kuyang yang terbang ke pohon kelapa dan pisang. Warga percaya hantu Kuyang adalah manusia yang terjerumus ilmu hitam demi mencapai hidup abadi. Namun bagaimana sebenarnya hantu Kuyang ini muncul? Mari kita awali kisah ini dari sebuah desa kecil bernama Desa Wari di Kalimantan. Dulu di Desa Wari pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Diperkirakan dia hidup pada masa kerajaan Banjar. Maharati ini terlahir dalam keadaan cacat, dia tidak punya batang hidung. Dari kecil Maharati dipasangi hidung buatan dari sebuah kayu yang dipahat. Dan yang merupakan ayahnya Maharati tidak ingin anaknya minder karena dia cacat. Ternyata upaya kedua orang tuanya itu cukup berhasil. Maharati suka dengan hidup buatan itu dan dia merasa menjadi wanita yang paling cantik di desa. Maharati adalah anak bungsu, dia punya 2 orang kakak perempuan yang umurnya tidak terpaut jauh. Kedua kakaknya itu bernama Suli dan Mayang. Berbeda dengan Maharit, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan cantik. Tapi kedua kakaknya itu selalu memuji-muji Maharati dengan sebutan wanita paling cantik agar Maharati ini tidak minder. Bukan hanya kedua kakaknya, tapi ibunya Maharati juga selalu memuji-muji anaknya itu. Kehidupan Maharati seakan sempurna, dia bahagia memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Terlebih keluarga Maharati terbilang kaya. Bapaknya Maharati adalah seorang peternak sukses, dia punya banyak hewan ternak di kandangnya. Jadi apapun yang Maharati mau, pasti dituruti oleh bapaknya itu. Perlu teman-teman ketahui kalau Maharati ini nggak pernah keluar rumah. Kedua orang tuanya mengurung Maharati agar dia tidak berbaur dengan anak-anak sebayanya di desa, karena kalau Maharati bergaul dengan mereka, pasti mereka akan mengolok-olok Maharati karena tidak punya hidung. Atau lebih parah lagi dikatain manusia berhidung kayu. Tentu dan sebagai seorang bapak tidak akan membiarkan anaknya diolok-olok seperti itu. Maharati pun hanya bergaul dengan kedua kakaknya setiap hari. Rumah Maharati memang terbilang besar dan punya halaman yang luas sehingga Maharati tidak pernah merasa bosan berada di rumah. Ibunya Maharati juga sangat telaten mengurus anaknya itu. Semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu hari, di umur Maharati yang menginjak 19 tahun, dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu diam-diam Maharati pergi ke halaman belakang rumahnya. Dia tahu ada sebuah lubang kecil di pagar belakang rumahnya. Dia mengintip dari lubang kecil itu dan untuk pertama kalinya Maharati melihat dunia luar. Di sana banyak orang yang berlalu lalang. Maharati sangat terkejut saat ada seseorang yang juga mengintip dari luar pagar rumahnya. Itu adalah seorang lelaki. Dia memang sering ngintip rumahnya Maharati untuk sekedar melihat wanita yang memiliki hidung kayu. "Lihat, dia ada di sini," kata si lelaki itu pada temannya. Ternyata dia tidak sendiri, lalu temannya yang lain ikut mengintip dari celah lubang pagar itu. Wah, hidungnya pakai kayu, kali ini yang ngintip adalah seorang wanita. Maharati tersenyum, ini pertama kalinya dia menemukan teman baru. "Hai,
keluarlah ayo main bersama kami, kata suara perempuan dari balik pagar. Maharati pun menjawab, aku tidak boleh keluar sama bapak. Kenapa? Tanya perempuan itu. Katanya di luar tidak aman buatku, kata Maharati sambil mendekatkan mulutnya pada pagar. Bapakmu bohong, kalau kamu mau. Nanti sore kami akan balik lagi ke sini dan membawakanmu tali biar kamu bisa keluar dari rumah, kata seorang lelaki dari luar pagar. Tampaknya mereka memang bertiga, 2 lelaki dan 1 perempuan dan mereka pasti seumuran dengan Maharati. Mendengar tawaran itu, Maharati tidak menjawab. Dia malah diam saja seperti sedang mempertimbangkannya. 3 anak itu pun pamit pada Maharati, mereka janji sore akan kembali lagi dengan membawa tali. Sore pun tiba, diam-diam Maharati kembali ke halaman belakang rumahnya. Dia mendekatkan telinga ke pagar itu lalu terdengarlah suara gaduh 3 orang anak yang tadi pagi berbicara dengan Maharati. Hai, kau siap? Tanya seorang perempuan. Maharati sebenarnya ragu, dia menoleh ke sekelilingnya untuk memastikan tidak ada orang yang melihat aksinya. Tapi aku tidak bisa lama-lama, jawab Maharati. Iya kita sebentar saja, kita keliling pasar, banyak hal yang harus kamu lihat, kata si perempuan. Sebuah tali dilemparkan dari luar pagar. Maharati pun nekat memanjat pagar rumahnya, dia dibantu 3 orang anak yang baru dia kenal kemarin. Sesampainya di luar pagar, Maharati merasakan hal yang berbeda. Ini pertama kalinya dia keluar dari dalam rumahnya. Dan dia tidak sabar ingin melihat lebih jauh lagi kehidupan di luar sana. Ketiga teman barunya itu menyewa delman dan mengajak Maharati keliling pasar. Maharati terkagum-kagum melihat keramaian pasar itu, sedangkan ketiga temannya itu terus memperhatikan bentuk hidung kayu milik Maharati. Mereka penasaran kenapa gadis itu mengenakan hidung kayu. Hidung kamu kenapa? Tanya salah satu dari mereka. Aku tidak punya batang hidung seperti kalian, jawab Maharati sambil tersenyum. Delman itu keluar dari pasar dan tiba di sebuah lapangan tempat anak-anak bermain. Maharati dan ketiga temannya turun di lapangan itu. Mereka mengajak Maharati untuk bergabung dengan anak-anak lainnya. Aku berhasil membawanya keluar, kata Mantir salah satu teman barunya Maharati. Semua anak di lapangan itu heran melihat hidung Maharati yang terbuat dari kayu. Maharati tersenyum malu, dia pun memperkenalkan dirinya. Tapi tanpa diduga, Mantir malah membuka paksa hidung kayu itu. Lihat dia tidak punya hidung, kata Mantir sambil tertawa terbahak-bahak. 2 teman barunya yang bernama Purok dan Nara juga menertawakan wanita malang itu. Ternyata mereka bertiga sengaja menjebak Maharati hanya untuk mempermalukannya. Saat itu Maharati nangis, ditertunduk sambil memeluk dengkulnya. Semua anak-anak yang ada di lapangan itu terus mengolok-olok perempuan tanpa batang hidung itu. Untung saja selang beberapa menit muncullah bapaknya Maharati, dia kaget kenapa anaknya ada di lapangan. Siapa yang membawa Maharati ke sini? Dan langsung mengusir mereka. Anak-anak itu lari lintang pukang sambil terus menertawakan Maharati. Dan memungut hidung kayu milik Maharati dan dia membopong anaknya pulang, kejiwaan Maharati benar-benar terguncang. Seumur hidupnya baru pertama kali dia mendapat olok-olok seperti itu, dia dituduh turunan jin. Anak-anak itu juga sangat kejam bahkan ada yang sempat meludahi Maharati. Seharian Maharati tidak mau makan, dia mengurung diri dalam kamar. Ibunya sudah berusaha membujuk anak itu, tapi tetap saja Maharati tidak mau membukakan pintu. Dia hanya menangis sepanjang hari. Hingga malam tiba, Maharati tidak mau membukakan pintu kamarnya. Mayang yang tak lain adalah kakak keduanya Maharati mengetuk pintu jendela adiknya. Dek, kakak bawakan kelinci baru buat kamu. Lihat warnanya bagus, kata Mayang sambil mendekatkan mulutnya ke jendela. Kakak dapat dari mana? Tanya Maharati dari dalam kamarnya, tapi dia belum membuka jendela. Bapak yang nangkep kelinci ini dari hutan, katanya buat kamu, jawab Mayang sambil tersenyum. Dia senang karena akhirnya ada respon dari Maharati. Mau lihat enggak? Tanya kakaknya. Maharati pun membuka jendelanya, dia tampak tidak mengenakan hidung kayu. Kedua matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Maharati mengelus kelinci itu lalu tersenyum.
Akhirnya Mayang berhasil membujuk adiknya itu. Maharati memang sudah tidak bersedih lagi, dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Tapi tidak bisa dipungkiri dia masih dendam dengan ketiga teman barunya itu. Dia pun ingin balas dendam. Ketiga teman barunya itu masih sering ngintip Maharati di pagar belakang. Maharati tahu itu dan di suatu sore dia mendekat ke lubang kecil tempat mereka ngintip. "Hai, kalian apa kabar?" bisik Maharati pada lubang kecil itu. "Kami baik-baik saja, maafkan kami ya," kata Nara. "Aku sudah memaafkan kalian, sekarang apa kalian mau masuk ke rumahku? Kita main di sini saja," ajak Maharati. Mereka bertiga setuju, tapi Maharati menyuruh mereka untuk masuk satu persatu karena takut ketahuan ibu. Yang pertama masuk adalah Nara, si perempuan licik yang punya ide untuk mempermalukan Maharati. Nara memanjat pagar itu menggunakan tali yang dilemparkan Maharati. Tali itu Maharati ikat ke batang pohon sehingga mampu menahan beban mereka. "Kalian berdua jangan dulu masuk, tunggu saja aba-abaku ya biar tidak ketahuan ibu sama bapak ya." Begitu kata Maharati. Dia pun membawa Nara masuk ke kamarnya melalui jendela. Di dalam kamar itu Maharati menunjukkan koleksi mainan yang ia buat sendiri dari akar pohon. Saat Nara terkagum-kagum dengan buatan Maharati, di saat itulah Maharati menghantamkan sebuah batu yang cukup besar tepat di kepala Nara. Nara pun tewas tanpa sempat berteriak. Darah kental mengucur di lantai. Maharati segera membersihkan darah itu. Dia juga memasukkan jenazah Nara ke dalam karung besar yang sudah ia siapkan. Karung itu kemudian ia masukkan ke dalam kolong ranjang. Maharati pun keluar dari kamarnya melalui jendela. Dia lalu mempersilakan satu orang lagi untuk memanjat pagar rumahnya. Giliran Purok yang naik, seperti biasa Maharati membawa Purok ke kamarnya lalu membunuhnya dengan cara yang sama. Purok tampak belum tewas, kedua matanya memandangi Maharati. Kepalanya mengeluarkan darah, dan tanpa kasihan Maharati pun menghantamkan kembali batu itu tepat di wajahnya Purok. Belum ada yang mengetahui aksinya Maharati. Ibu dan kedua kakaknya sedang masak di dapur, sedangkan bapaknya Maharati sedang tidak ada di rumah. Setelah Purok tewas, Maharati dengan cepat membersihkan bercak darah dan memasukkan jenazah Purok ke dalam karung. Lalu karung itu pun dimasukkan ke kolong ranjang. Lanjut ke part 2 di bawah ya guys.